Seorang wanita diam-diam menyelinap ke dalam kantor CEO. Tepat saat itu, wanita licik masuk sambil merangkul CEO. Wanita licik itu kembali menampilkan gerakan menggoda di depan CEO, sambil terus-menerus merendahkan wanita yang bersembunyi di bawah meja. Wanita itu merasa jijik, lalu dia mengambil dokumen dan melemparnya. Wanita licik itu langsung panik. Wanita itu sedikit menyesal. Namun, sudah terlambat. Dia pun merangkak keluar dari bawah meja. Tidak lupa menyapa wanita licik itu, yang membuat wanita licik hampir menyemburkan bedak wajahnya. Hampir saja melukai wanita itu. CEO kemudian menegur wanita licik itu. Wanita licik dengan ekspresi tidak suka langsung membalas. Menuduh wanita itu telah menerima uang 5 juta sebagai uang putus. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Wanita itu ternyata menerima uang putus dan masih datang mencari CEO. Wanita itu dengan tenang menjawab, jika wanita licik sangat tidak ingin dia bersama CEO, dia akan terus menempel pada CEO hingga mati. Lalu tanpa ragu dia meraih CEO dan menciumnya dengan paksa. Wanita licik marah. Wajahnya berubah. Langsung mengangkat tangan hendak menampar. Namun, wanita itu tidak marah. Sebaliknya, dia mengangkat alis dan tersenyum sinis, berkata bahwa dia hanya bercanda dengan wanita licik itu. Kemudian dia berkata pada CEO, mulai sekarang dia akan menepati janjinya, tidak akan muncul lagi di hadapannya. Barulah CEO menyadari, ternyata apa yang wanita itu katakan tentang mencintainya hanyalah sebuah akting. Dia pun menanyai wanita itu, apakah dia benar-benar mencintai uang? Wanita itu tertawa santai menjawab, uang itu hal yang baik, bisa membeli apa saja yang diinginkan. 5 juta itu uang yang tidak akan pernah dia dapatkan seumur hidup. CEO mendengarnya dan mengernyit, mengatakan jika wanita itu tidak punya uang, bisa mencarinya. Dia bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Wanita itu tersenyum, menyatakan akan mempertimbangkan tawarannya, membuat CEO hampir tidak bisa menahan diri untuk memukulnya. Namun, akhirnya dia mengeluarkan 10 juta. Wanita itu tidak ragu langsung menyetujuinya. Namun wanita itu mengatakan itu adalah uang untuk menghilang, dan mulai saat itu, dia akan benar-benar menghilang dari hidup mereka. Setelah itu, dia mengambil kartu ban dan berbalik pergi. Namun CEO tidak pernah menyangka, semua yang dilakukan wanita itu, ternyata karena dia sudah menderita kanker stadium akhir. Dengan sisa hidup 3 bulan lagi, 10 juta uang perpisahan itu, sudah sepenuhnya disumbangkan ke lembaga amal. Ternyata sehari sebelumnya, wanita itu diberitahu, bahwa kanker lambungnya sudah berada di stadium akhir. Hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi, menghadapi sisa hidup yang sangat singkat. Dia sangat menderita. Ketika wanita itu kembali ke rumah dengan penuh kesedihan, dia malah dianggap mesin ATM oleh adik laki-lakinya yang seperti vampir. Di ujung kehidupannya yang sudah dekat, untuk pertama kalinya dia melawan permintaan adik dan ibunya. Akibatnya dia diusir tanpa ampun dari rumah, tanpa tempat tinggal. Dia berjalan sendirian di tengah hujan, seolah seluruh dunia melawannya. Namun di detik berikutnya, dia tiba-tiba sadar, hatinya terasa ringan dan bebas. Dia memutuskan untuk tidak lagi hidup untuk orang lain, melainkan melakukan apa yang ingin dia lakukan di sisa hidupnya. Lalu dia membeli tas merek mahal dengan harga tinggi, kembali ke kantor dengan penampilan baru. Karismanya menarik perhatian semua orang. Wanita licik yang melihat perhatian semua orang beralih padanya, segera mencari alasan untuk menyusahkan wanita itu. Namun, kali ini wanita itu tidak lagi segan. Dia membalikkan badan dan menampar wanita licik itu keras-keras. Wanita licik itu marah dan hendak membalas. Namun CEO segera menghentikannya.